Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat. Jadi ini kemarin ya ada pertanyaan yang sangat bagus dan cukup menantang ya teman-teman. Jadi ada salah satu komentar yang masuk dari sahabat kita yaitu Mas Bola Ubi ya. Jadi beliau berkomentar seperti ini untuk intinya. Mas, mohon maaf sebelumnya. Coba dong Mas buatkan tutorial dari awal cangkok ataupun stek ya. Setelah itu dia pemrograman akar, terus dia membuat bonsai itu hanya di dalam pot. Nah, untuk requestan beliau ini sudah kita buatkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya, di video saya sebelumnya. Nanti coba saya sematkan di deskripsi. Jadi 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya mencangkok sebuah bahan bonsai anting putri yang betul-betul dari cangkokan terus kita tanam di sini, dan ini sudah waktunya kita bongkar dan untuk penataan akar ya teman-teman. Nah, untuk apa ya, untuk kondisi seperti ini, kemarin ada yang menanyakan seperti ini, Mas, kok saya cangkok ya, terus saya tanam di polybag, itu keluar bunga banyak sekali seperti ini. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Itu memang hal wajar ya. Cuman kalau kita masih mau masa pengelosan, diusahakan bunga-bunga seperti ini ya teman-teman, itu harus dibuang ya. Karena kenapa? Itu dapat memperhambat untuk pengelosan yang kita upayakan ya. Jadi kalau ketika dia muncul bunga-bunga seperti ini, lebih baik kita potelin ya teman-teman, atau kita copotin atau pruningin ya. Nah, kita akan coba langsung untuk cek bagaimana kondisinya. Ini juga belum kita bongkar sama sekali ya, dari sepertinya 2 bulan ya teman-teman. Jadi 1 bulan itu cangkok, 1 bulannya lagi ini masuk di pot ini ya. Ini genap 2 bulan ya. Nanti akan saya taruh linknya untuk di deskripsi ya teman-teman, biar teman-teman bisa belajar sama-sama dengan saya. Dan kita buatkan playlist khusus untuk bahan ini ya teman-teman. Jadi supaya tidak dijual ya teman-teman. Oke, karena untuk bahan ini memiliki gerak dasar yang cukup lumayan asik menurut saya pribadi, makanya akan coba kita buat konten betul-betul dari cangkokan ya. Nah, seperti apa untuk bahannya? Ini coba kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Untuk bahan ini memang dari awal sudah mempunyai gerak dasar ya. Ini kemarin masih saya timbun ya untuk bawahnya ini, karena kita masih pengen program akar ya, karena baru cangkokan. Jadi untuk akarnya belum tertata ya, dan sudah memiliki stang 1, stang 2 dan terusan ke mahkota ya teman-teman. Ini sudah sangat lengkap sekali. Untuk konsepnya ini konsep-konsep twin trunk ya. Jadi konsep yang memang dari dulu sampai sekarang pun saya suka ya teman-teman. Dia berbatang 2. Atau mau dibuat informal sebenarnya bisa ya. Cuman kok enaknya nanti dilihat dari pondasinya juga kita upayakan dulu, supaya di bawah cabang pertama, cabang kedua itu harus ada akar dominan. Seperti apa membuatnya, kita akan coba langsung bongkar dulu ya. Nah, ini kita coba bongkar dulu ya teman-teman. Untuk medianya nanti saya sepilkan ya. Sebenarnya kalau untuk media pertama seperti ini bebas ya. Mau pakai media apapun bagus ya. Kalau rekomendasi saya tetap pasir ya. Karena memang ketika kita program nanti lebih mudah ya teman-teman. Lebih mudah dan lebih lebih enak kita untuk memprogramnya. Kita akan coba cek dulu untuk perakarannya ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini ada itulah pokoknya ya teman-teman. Sampai berbicaranya susah nih. Nah, ketika kita memprogram ya, terus kita mencangkok seperti ini, supaya dia lebih mudah untuk pas pemrograman akar, seharusnya ini dikasih pasir ya teman-teman. Untuk media media cangkoknya ini kan kita pakai kokopit nih. Jadi kokopitnya ini kita campur pasir, supaya kenapa, ketika nanti pas kita bongkar seperti ini, dia lebih mudah untuk bahasanya itu lebih mudah turun ya untuk medianya. Ini kita bersihkan dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk akarnya, aduh maaf, sangat lebat sekali nih ya.
dan sudah memiliki gerak dasar yang sudah enak sekali ya. Tuh, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, ini sudah kita bersihkan ya. Oh iya, kemarin ada yang bertanya untuk cara memudahkannya pakai alat apa, Mas? Bisa pakai peniti ya teman-teman, yang saya pakai seperti ini ya. Peniti atau boleh pakai apapun lah ya, bekas-bekas kawat kecil itu juga boleh ya, supaya akar serabutnya tidak rusak ya teman-teman. Terus yang penting dia bisa terpisah dengan kokopitnya seperti ini. Ini coba kita bersihkan dulu ya. Kita pilih untuk akar-akar yang kita pakai itu mau yang seperti apa, mau akar yang rapat atau yang jarang, itu selera ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Setelah nanti kita bersihkan, itu wajib dikasih tatakan ya. Untuk tatakannya bebas ya teman-teman, mau dari plastik atau dari apa ya bahasanya itu ya, mau dari tanah liat juga boleh ya. Cuman kalau lebih safety-nya itu dia pakai plastik ya teman-teman, jadi dia akarnya itu betul-betul ke samping semua. Nah, kebiasaan saya ya, jadi ketika dia seperti ini, supaya dia safety, dia hidupnya lebih cepat, ini tidak kita kurangi sama sekali ya. Tidak kita kurangi, tidak kita habiskan ya, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika nanti pas pemilihan akar dia sudah agak sedikit besar ya, sekitar usia 3 bulan atau 4 bulan ya, itu kita sudah bisa memilih akar yang pengen kita besarkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk bahan cangkokannya, kita lihat dari sebelah sini ya. Tuh, terlihat jelas ya teman-teman. Kita siapkan dulu untuk medianya dan kita akan coba rapikan lagi ya. Sip, kita siapkan dulu untuk medianya. Oke, jadi kebiasaan saya kalau dia bonggol-bonggol besar seperti ini ya teman-teman, supaya akarnya itu dia tidak ke bawah ya. Jadi untuk bawahnya ini langsung kita rapikan ya. Nih, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya akarnya itu dia bisa fokus ke samping semua dan tidak ada kambium baru yang muncul di bawah seperti ini. Kalau kita melakukan pencangkokan kan biasanya ada kambium baru ya, seperti yang ini tadi ya. Nah, kambium-kambium yang seperti ini kalau kita biarkan nanti bisa tumbuh lagi untuk akar barunya ya teman-teman. Cuman kalau sudah kita rapikan seperti ini, kita potong ya sampai ke apa ya bahasanya itu ke kayunya, itu dia aman ya teman-teman. Nah, betul-betul kita rapikan seperti ini ya. Jadi ini adalah apa ya, konten yang betul-betul saya buat itu sedetail mungkin ya. Jadi biar teman-teman bisa paham ya. Walaupun ini ngambil angle videonya agak sedikit susah karena ya tahu sendiri ya teman-teman, harus jelas juga ya untuk videonya biar teman-teman bisa paham juga. Nah, jadi seperti ini ya. Pokoknya kita habiskan, setelah itu baru boleh kita tanam, dikasih tatakan ya. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah, oke, kita siapkan dulu untuk medianya. Ini pasti banyak sekali yang menanyakan ya untuk medianya. Mas, medianya apa? Ini saya pakai pasir bangunan ya teman-teman. Saya campur dengan pasir malang sedikit. Setelah itu saya kasih dengan kokopit ya. Untuk perbandingannya ini pasirnya 1 ya. Terus pasir malangnya 1/4 ya, atau boleh setengah juga boleh. Untuk kokopitnya itu 1/4 juga ya. Nah, jadi hal yang paling penting juga ini jangan lupa tatakan ini ya. Untuk tatakan ini kenapa saya buat
dia tinggi seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kita tambahin dulu untuk pasirnya ini supaya dia di atas seperti ini. Terus kita kasih tatakan seperti ini. Nah, ini ada fungsinya ya. Kita coba lihat dulu ya. Nah, sip. Semoga aja kelihatan ya teman-teman. Jadi fungsinya ketika nanti pemrograman akar kita tidak perlu bongkar-bongkar media lagi ya. Jadi fungsinya seperti itu ya teman-teman. Kita kasih dulu untuk pupuknya. Kita kasih pancingan ya karena dia sudah memiliki akar serabut yang sangat banyak ya. Oke, untuk pupuknya kita pakai Osmocote ya teman-teman. Nih, Osmocote merah ya. Sebenarnya untuk ini kemarin saya belinya 1 kilo ya. Saya campur. Cuman ini sudah habis ya teman-teman. Kita kasih dulu secukupnya ya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Oke, sip. Setelah itu atasnya atau samping-sampingnya ini kita kasih dulu penutup sedikit ya. Seperti ini. Supaya dia tidak langsung bersentuhan dengan pupuk slow release-nya ya. Walaupun langsung bersentuhan sebenarnya tidak masalah ya. Cuman kita kan safety saja. Kita kan cari aman, cari yang saya buat ini programan betul-betul detail ya. Kalau pengen aman seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dia tertutup seperti ini, baru kita masukkan untuk bahan bonsainya. Nah, sekalian diarahkan ya teman-teman. Kalau bisa langsung diarahkan. Jadi ketika nanti dia pohon ini sudah subur, akarnya sudah tertata, dia tidak perlu lagi penyeleksian yang begitu sulit ya. Jadi tinggal seleksi akar yang misalkan tepat atau tidak tepatnya, langsung kita potong gitu aja ya teman-teman. Penggah dulu supaya aman ya, biar gak goyang-goyang ya teman-teman. Oke, kalau dia sudah seperti ini kan aman nih, jadi nggak takut nanti akarnya nyelempang-nyelempang ya kalau bahasanya seperti itu. Tinggal kita arah-arahkan ya untuk akarnya ini. Yang penting dia terarah dulu ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita arahkan sekalian. Nah, setelah seperti ini berapa lama Mas untuk penyeleksian akar yang akan kita akan kita rawat untuk dibesarkan? Biasanya dia 3-4 bulan ini sudah mulai besar-besar semua ya teman-teman. Jadi sudah bisa kita arahkan untuk atau kita rawat untuk kita besarkan ya. Nah, ini sudah cukup ya. Kita arahkan sedikit. Nah, sudah cukup seperti ini dulu ya teman-teman. Ini sepertinya kok kebanyakan banget nih akarnya nih. Kita seleksi dulu sedikit ya. Oke, sip. Nah, setelah seperti ini bisa kita isi dengan media tanam ya. Ini kita pakai pasir biasa lagi ya teman-teman.
Nah, pasir yang di tempat saya bentuknya seperti ini ya, dia putih. Ini kalau dia kering dia putih ya teman-teman, putih bersih dia. Oke, kita isi untuk belakangnya dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti atasnya bisa kita kasih talang ya, supaya dia tetap lembab dan ketika nanti pas membongkar untuk bahan bonsai ini itu lebih mudah ya teman-teman. Jadi ini apa ya, cara saya yang paling akurat lah atau paling simpel ya. Jadi ketika nanti pas pemilihan akar dominan ya, itu kita udah nggak repot-repot lagi harus bongkar ganti media ya. Jadi lebih mudah, dipermudah kalau untuk yang atasnya ini sudah kita kasih tatakan setinggi ini ya. Nah, sip, tinggal kita kasih talangnya dulu. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita kasih talang dulu ya teman-teman. Nah, setelah ini nanti pasti ada yang berkomentar, Mas, kenapa nggak pakai kohe kambing? Nah, ini pasti ada pertanyaan seperti itu. Ini mungkin pertanyaan yang cukup lumayan bagus juga yang perlu kita klarifikasi ya. Memang dari dulu sampai sekarang itu saya masih pakai kohe kambing ya teman-teman. Apalagi tahap pemrograman seperti ini. Yang pertama memang murah meriah, terus di tempat saya itu memang ada ya. Terus yang kedua ini karena konten ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih belajar, karena ketika saya membuat pemrosesan dengan menggunakan kohe kambing ya, itu banyak pro kontra. Jadi ini tidak kita pakai untuk kohe kambing dulu ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa memahaminya ya teman-teman. Jadi mau pakai kohe kambing atau tidak itu terserah ya. Kalau saya sih sebenarnya pakai ya, cuman karena konten ini kita tujukan untuk semua orang, kita cari amannya ya biar tidak pro kontra lagi ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini bisa kita isi dengan pasir malang boleh ya, campur dengan kokopit. Cuman kalau untuk ini kita isi full dengan pasir malang saja ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, untuk daun-daunnya bagaimana Mas, dikurangi atau tidak? Nah, untuk daun-daunnya sebaiknya dikurangi ya teman-teman. Sebaiknya dikurangi. Karena kan tadi kita sudah banyak juga untuk melakukan potong akar ya. Dan sebaiknya juga ketika dia ganti media ataupun mau pindah pot, itu diusahakan betul-betul di pruning ya teman-teman. Disisakan ujung-ujungnya saja. Kalau mau pruning total juga boleh ya, bebas. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu karena ini sudah hampir 20 menit ya. Kita buat konten memang betul-betul spesifikasi sekali. Nah, setelah ini kita pruning, setelah itu disiram ya. Mau disiram dulu atau setelah itu di pruning juga boleh ya, bebas. Nah, untuk penempatan ini kita taruh di tempat yang teduh ya. Bisa di bawah paranet, terkena sinar matahari, cuman dia di bawah paranet. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi. Kita akan proses untuk bahan ini sampai jadi ya teman-teman, dan kita akan buatkan playlistnya dari cangkokan terus turun dari cangkok itu berapa lama, itu nanti saya buat playlist khusus untuk bahan ini ya. Oke, terima kasih.
Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.